sekaligus. Dia nggak punya wudhu, bawa barang sekaligus bawa Quran. Gimana statusnya? Fala yajuzu Nggak boleh. inda Ibnu Hajar Untuk menurut Ibnu Hajar, tapi Imam Romli mengatakan, khilafan lirromli. Imam Romli mengatakan boleh. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terus yang keempat, Taratan la yaqsidu ahadahu. nggak niat apa-apa, pokoknya niat aja bawa, pokoknya biasa bawa, itu nggak ada niat apa-apa. Hukumnya boleh? Fala yajuzu. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada. Jadi yang boleh niatnya niat bawa barang saja, atau niat bawa barang dan sekaligus bawa Quran. Bagi yang mengatakan boleh, yaitu Imam Romli dalam hal ini. Tapi kalau nggak niat sama sekali atau hanya niat bawa Quran, itu tidak diperkenankan kalau tidak punya wudhu. Termasuk yang haid ya. Nah, terus Kadzalika inda Ibnu Hajarin khilafan lirromli. ini kaitannya dengan tadi ya. Imam Romli bahkan mengatakan boleh ya. Imam Romli mengatakan kalau mutlak nggak niat apa-apa boleh. Terus Masailu fi masil mushafi wa hamlihi. itu nanti saya fi masih musafi alhamdulillah. Terus Yunda boleh jun lanjut kita. Ini termasuk ini ya, memegang mushaf itu termasuk jildul mushaf. Mushafnya sudah bagian dalamnya udah nggak ada, tersisa hanya jilidnya saja. Tapi jilidnya masih dianggap sebagai jilid Al-Quran, maka nggak boleh disentuh. Quran itu tidak boleh disentuh, bahkan dari sisi yang tidak ada tulisan Qurannya. Ini kan kalau di kitab tuh ada bagian yang tidak ada tulisannya, maka bagian yang tidak ada tulisannya pun tidak boleh disentuh. Jangankan itu, jilidnya saja sudah terpisah, tetap tidak boleh disentuh kalau masih dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Al-Quran jatuh, nggak punya wudhu, terus mau wudhu jauh, tapi kalau nggak diambil itu akan menjadi mudarat, maksudnya itu bakal keinjek sama orang. Boleh nggak diambil? Di kondisi itu kondisi darurat yang harus diambil, malah harus diambil kemudian disimpan sama kita. Itu hukumnya adalah kondisi darurat. Ilid darurah idza lam yatamakkan min tayammum. Kalau misalnya nggak bisa wudu, nggak bisa tayammum, itu kondisinya kan di kondisi darurat. Nah, Wa yundabu lil junubi. yang berikutnya, kalimat berikutnya, wa yundabu lil junubi, dan disunahkan bagi orang yang junub. Di kondisi junub ya. Idza arada aklan. Orang junub itu makannya makruh, minumnya makruh, tidur dalam kondisi junub makruh. Terus pertanyaannya, gimana supaya tidak makruh? Maka wudhu. Disunahkan bagi yang junub ketika dia ingin makan, kemudian Au syurban. ingin minum, kemudian Au nauman. ingin tidur, Au wata'an. atau ingin mempergauli apa namanya, istrinya, itu disunahkan untuk wudhu di kondisi junub. Jadi sebelum tidur wudhu, makan, minum, wudhu supaya tidak jatuh ke dalam makruh. Bedanya orang dulu sama orang sekarang, bedanya kita sama yang dulu, itu makruh itu zaman dulu dianggap sesuatu yang harus ditinggal. Kalau zaman sekarang, cuman makruh ini. Padahal makruh itu tidak semuanya tanzih. Ada makruh li tahrim, ada makruh yang menyebabkan